di perangkat kita harus selalu kita ganti passwordnya. Perlu ada emergency response team ya terkait dengan untuk menjaga data yang tata kelola data yang baik di Indonesia, untuk menjaga juga kepercayaan publik. Jasad tanpa kepala ditemukan di kawasan Marina, Semarang, Jawa Tengah. Korban diduga seorang PNS yang menjadi saksi kasus korupsi. Bribka Riki lawan skenario Irjen Verdi Sambo terkait kematian Brigadir Yosua. Sejumlah surat Presiden Jokowi dan dokumen Sekretariat Negara diduga dibobol hacker Bjorka. Saya pastikan bahwa itu memang terjadi. Halo, selamat malam saudara. Anda kembali menyaksikan program Laporan Khusus yang berisi berita pilihan dari redaksi akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Gracia Adur, inilah informasi selengkapnya. Saudara, jasad tanpa kepala dengan kondisi tubuh terbakar ditemukan di kawasan Marina, Semarang, Jawa Tengah. Jasad yang diduga bernama Paulus Iwan Budi Prasetyo, seorang PNS Bapenda Kota Semarang yang juga saksi kasus korupsi. Sorotan lainnya, hasil tes kebohongan Verdi Sambo dan Putri Chandrawati atas kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua hingga kini enggan dibuka oleh Barreskrim Polri. Kami juga sedang melakukan pendalaman terhadap alat bukti, yaitu berupa CCTV. Sesosok jasad tanpa kepala dengan kondisi tubuh hangus terbakar ditemukan di kawasan Marina, Semarang, Jawa Tengah pada 8 September lalu. Jasad diduga bernama Paulus Iwan Budi Prasetyo, seorang PNS Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kota Semarang yang juga saksi kasus korupsi. Iwan dilaporkan hilang sejak 2 pekan terakhir. Untuk memastikan jasad tersebut adalah benar Iwan, pihak penyidik kepolisian masih menunggu hasil laboratorium tes DNA pada pekan depan. Polisi menduga korban sengaja dibunuh sebelum dibakar. Pada tubuh korban ditemukan tanda penganiayaan dan bekas bensin yang diduga digunakan untuk membakar korban di lokasi penemuan jenazah. Pihak kepolisian akan melakukan pendalaman untuk mengungkap motif pembunuhan ini. Pemeriksaan terhadap saksi-saksi, baik saksi yang ada di sekitar TKP, keluarga maupun rekan kerja. Kemudian kami juga sedang melakukan pendalaman terhadap alat bukti, yaitu berupa CCTV yang ada di beberapa tempat yang mengarah pada TKP. Sebelumnya, Iwan Budi Prasetyo mengaku pada keluarga akan menjadi narasumber sebuah acara yang digelar di sebuah hotel di Jalan Letjen S. Parman, Semarang, Rabu 24 Agustus 2022. Di hari yang sama, sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, Iwan masih terekam CCTV di sekitar Simpang 3 Akademi Kepolisian Semarang. Namun, kemudian keberadaan Iwan tidak diketahui. Keluarga menyebut ponsel Iwan sudah tidak dapat dihubungi sejak pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Keluarga pun melapor ke polisi. Tanggal 25 Agustus 2022 atau sehari setelah dilaporkan hilang, Iwan seharusnya memenuhi panggilan polisi untuk dimintai keterangan sebagai saksi kasus dugaan korupsi penyalahgunaan aset Pemkot Semarang. Polisi sempat mendeteksi keberadaan Iwan di kantor pemerintah daerah Kota Semarang pada 27 Agustus. Namun, saat akan dilakukan pengejaran, ponsel Iwan sudah dalam keadaan tidak aktif. Polda Jawa Tengah memang tengah menangani laporan masyarakat atas dugaan penyalahgunaan aset di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kota Semarang. Subdit 3 Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah telah memanggil beberapa saksi untuk dimintai keterangan terkait hibah 8 bidang tanah milik PT KDAL di wilayah BSB City Kecamatan Mijen kepada Pemkot Semarang pada tahun 2010. Salah satunya adalah Iwan. Iwan bekerja sebagai pegawai fungsional Bapenda Kota Semarang sejak 1997. Jabatan terakhirnya setingkat kepala seksi. Surat resmi pemanggilan Iwan sebagai saksi kasus korupsi sudah sampai di meja Sekretaris Daerah atau Sekda Kota Semarang.
Dikutip dari Kompas.com, Sekda Kota Semarang Iswar Amiduddin mengungkap, rencananya Iwan akan dimintai keterangan soal alokasi anggaran yang belum selesai. Pada tahun 2010, terdapat alokasi anggaran untuk penyertifikatan proses penyerahan sarana prasarana umum dari BSB City kepada Pemkot Semarang. Kalau tak salah, baru digunakan 300 atau 400 juta rupiah untuk kepengurusan dan tim, jadi anggaran 3 miliar rupiah belum dihabiskan. Apakah ada kaitan antara hilangnya Iwan yang kemudian diduga tewas dengan kasus dugaan korupsi penyalahgunaan aset di BPKAD Kota Semarang? Polisi masih belum dapat memastikan. Yang jelas, penyelidikan masih terus berlanjut. Fakta-fakta baru akan muncul. Fakta yang mungkin akan jadi kunci pengungkapan dua kasus yang masih jadi misteri. Sorotan lain terkait perkembangan kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Bribka Riki sampai saat ini semua keterangannya tidak mengetahui apapun tentang pelecehan, hanya mendengar saja. Karena itu tidak mungkin dari senjata yang satu, tapi pasti dari lebih dari satu senjata. Hasil pemeriksaan dua tersangka pembunuhan berencana Brigadir Yosua, Ferdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati dengan poligraf atau alat pendeteksi kebohongan hingga kini enggan dibuka oleh Barreskrim Polri. Materi pokok penyelidikan dan penyidikan, saya mohon maaf belum bisa menyampaikan. Karena kalau misalnya kita mengacu kepada Undang-Undang Keterbukaan Publik, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17, ketika bicara tentang penyelidikan dan penyidikan, itu adalah informasi yang diperkecualikan. Berbeda dengan Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati, hasil tes 3 tersangka kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat lain, yakni Barada Richard Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf telah diungkap Polri ke publik. Berdasarkan pemeriksaan tes kebohongan dengan lie detector pada Senin 5 September lalu, ketiga tersangka menunjukkan no deception indicated alias jujur. Namun, psikolog forensik Reza Indragiri berpendapat hasil pemeriksaan dengan lie detector atau poligraf tidak layak dijadikan alat bukti di persidangan. Reza menegaskan lie detector hanya membaca perubahan fisiologis atau reaksi tubuh terperiksa, bukan memastikan benar tidaknya keterangan tersangka. Di Department of Justice Amerika Serikat ada sekian banyak lembaga penegakan hukum. Satu-satunya lembaga yang masih memakai lie detector hanya satu, yaitu lembaga yang mengurusi masalah drug, masalah obat-obatan. Itu pun bukan untuk kepentingan investigasi atau penegakan hukum, bukan. Hanya untuk seleksi calon personil. Jadi hati-hati nih, jangan kemudian kita termakan pernyataan-pernyataan bombastis dari pihak yang barangkali menjual lie detector itu. Sementara itu, Komnas HAM mengeluarkan temuan baru terkait potensi adanya penembak ketiga, berdasarkan adanya perbedaan keterangan siapa saja yang menembak Brigadir Yosua. Tetapi kami menemukan bukti-bukti dari otopsi maupun otopsi ulang maupun uji balistik bahwa jenis pelurunya bukan satu. Ya. Karena itu tidak mungkin dari senjata yang satu, tapi pasti dari lebih dari satu senjata. Lebih dari satu senjata, lebih dari 2 senjata. Bisa jadi lebih dari 2 senjata. Makanya saya munculkan juga misalnya kemungkinan ada pihak ketiga. Dan kalau kita baca komentar dari Pak Kabar Reskrim, sebagai sebuah analisis Ketua Komnas HAM itu sah saja dia bilang. Tetapi sekali lagi saya ingin penyidik juga mendalami kemungkinan ada pihak ketiga yang melakukan. Namun, dalam konferensi pers bersama Menko Polhukam Mahfud MD Senin kemarin, Ahmad Taufan Damanik meluruskan dugaan adanya penembak ketiga. Saya kira kalau Anda menonton dengan baik, ya, saya katakan wawancara Rossi dengan saya, Anda harus memahami logical of thinking. Kenapa saya memunculkan pandangan seperti itu? Jadi bukan dikutip saja begitu, tapi memahami logical of thinking. Bahwa saya yang paling pokok adalah menginginkan penyidik memastikan, terutama peristiwa penembakan, siapa sesungguhnya yang melakukan penembakan. Terbaru, Bribka Riki Rizal menyusul Barada Eliezer untuk melawan skenario yang telah dirancang tersangka Irjen Ferdi Sambo terkait kematian Brigadir Yosua.
Mungkin setelah ketemu keluarganya ya, setelah ketemu istrinya, setelah ketemu adik kandungnya, mungkin tersentuh hatinya karena diingatkan oleh keluarganya jangan berbohong. Saudara, Bribka Riki menyusul Barada Eliezer melawan skenario Irjen Verdi Sambo terkait kematian Brigadir Yosua. Sorotan lain yang menjadi perhatian publik, sejumlah surat rahasia Presiden Jokowi dan dokumen Sekretariat Negara diduga dibobol hacker Bjorka. Mungkin setelah ketemu keluarganya ya, setelah ketemu istrinya, setelah ketemu adik kandungnya, mungkin tersentuh hatinya karena diingatkan oleh keluarganya jangan berbohong, terbukalah apa adanya, dan ingatlah anak, masih ingatlah ada keluarga yang ada di belakang. Bribka Riki Rizal melalui pengacaranya membeberkan kesaksian terkait peristiwa di Magelang 7 Juli 2022 sehari sebelum terbunuhnya Yosua. Saat itu, Bribka Riki dan Eliezer yang tengah mengurus keperluan anak Verdi Sambo di SMA Taruna Nusantara ditelepon Putri Chandrawati untuk segera pulang. Setibanya di rumah Verdi Sambo di Magelang, tersangka Bribka Riki menemukan tidak ada orang di lantai 1. Riki kemudian naik ke lantai 2 dan menemukan tersangka Kuat Ma'ruf dengan wajah panik. Riki pun sempat menanyakan apa yang sedang terjadi, namun tidak mendapatkan jawaban pasti dari Kuat Ma'ruf terkait masalah yang tengah berlangsung. Kemudian Riki mendatangi Putri Chandrawati yang tengah terbaring di kamarnya dan menanyakan hal serupa. Pertanyaan Riki malah berbalas pertanyaan Putri Chandrawati terkait keberadaan Yosua. Riki juga mengaku melihat Susi, asisten rumah tangga Putri Chandrawati, yang saat itu tengah menangis di lantai 2, di mana kamar Putri Chandrawati berada. Bahkan, berdasarkan pengakuan Riki, berbekal pisau, Kuat Ma'ruf sempat menghalangi Brigadir Yosua yang hendak naik ke lantai 2 rumah Verdi Sambo. Riki lalu berinisiatif menyampaikan pertanyaan Putri dan menanyakan hal yang terjadi pada Yosua. Dengan nada tegang, Yosua mempertanyakan kemarahan Kuat Ma'ruf. Kemudian Riki dan Yosua naik ke lantai 2 hingga terjadi percakapan antara Yosua dan Putri di kamarnya. Namun sayang tidak terdengar oleh Riki. Riki pun kembali bertanya kepada Yosua masalah apa yang memicu ketegangan antara dirinya dan Kuat Ma'ruf. Yosua kali ini menjawab dengan nada yang lebih lunak tanpa kesan marah. Bribka Riki pun mengaku tidak mengetahui cerita terkait dugaan pelecehan seksual yang disebut terjadi di rumah Magelang. Sementara itu, kuasa hukum keluarga Yosua, Kamarudin Simanjuntak, mengunjungi keluarga Yosua di Jambi untuk membahas dugaan pelecehan seksual pada Sabtu 10 September lalu. Kamarudin pun mengaku sudah membuat laporan tindak pidana baru yang menyasar Putri Chandrawati serta anggota Polri, Bribtu Martin Gabe, terkait tuduhan bohong kepada almarhum Brigadir Yosua. Laporan Putri Chandrawati dan laporan daripada Bribtu Martin Gabe yang diduga diperintah oleh Pak Verdi Sambo maupun oleh Kapolres Jakarta Selatan atau Kasat Serse Polres Jakarta Selatan tentang tuduhan mereka kepada almarhum bahwa almarhum melakukan percobaan pembunuhan. Setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan ternyata tidak terbukti, tidak ada unsur pidananya. Di sisi lain, penindakan perintangan penyidikan atau obstruction of justice yang melibatkan anggota Polri terus berlanjut. Tim Sus Bareskrim Polri saat ini tengah melengkapi berkas penyidikan 7 tersangka sebelum diserahkan ke Kejaksaan Agung. Sambil menunggu penyidikan tindak pidana, proses sidang etik yang dilakukan Majelis Komisi Etik Profesi Polri terhadap sejumlah perwira Polri terus dilakukan. Hingga saat ini, sudah ada 5 anggota Polri yang dipecat setelah terlibat dalam skenario Verdi Sambo. Sejumlah surat rahasia Presiden Joko Widodo serta dokumen Sekretariat Negara diduga dibobol peretas. Hal ini terungkap melalui cuitan akun Twitter @DrekTracer_INT pada Jumat pekan lalu. Sosok bernama Bjorka diduga sebagai hacker atau peretasnya. Di situs Breach Forum, Breach.to, Bjorka mengklaim telah membocorkan lebih dari 678.000 dokumen surat negara dengan rentang waktu 2019 hingga 2021. Namun, Sekretariat Presiden membantah klaim Bjorka tersebut. Melalui pesan singkat kepada Kompas TV, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menyatakan,
tidak ada data-data isi dokumen yang terhack. Nanti ada penjelasan dari lembaga terkait BSSN. Tak hanya Sekretariat Negara yang membantah, Badan Intelijen Negara (BIN) juga membantah klaim Bjorka. Dokumen Badan Intelijen Negara tetap aman, terkendali, dan semua dokumen itu dalam bentuk terenkripsi secara berlapis. Menurut ahli keamanan siber, isi sejumlah dokumen yang diduga bocor tersebut harus divalidasi terlebih dahulu untuk mengetahui apakah benar terjadi kebocoran atau tidak. Kalau dari melihat judul-judul nomor suratnya, kemudian surat itu berasal dari mana, kemudian ada beberapa yang ada temanya gitu. Kok memang agak aneh kalau misalkan si hacker ini bisa merekayasa surat-surat tersebut gitu, Mbak. Ya memang harus segera melakukan langkah-langkah antisipasi. Yang menurut saya harus segera cek sistem keamanannya, lakukan audit keamanan informasi sehingga bisa diketahui celah-celah mana yang kira-kira nanti akan digunakan hacker. Menko Polhukam Mahfud MD dalam konferensi persnya Senin kemarin membenarkan adanya dugaan peretasan. Saya pastikan bahwa itu memang terjadi. Saya sudah dapat laporannya dari BSSN, kemudian dari analisis deputi itu saya terjadi di sini. Tetapi itu bisa juga sebenarnya bukan data yang sebetulnya rahasia ya. Dugaan peretasan sejumlah surat presiden dan dokumen negara oleh hacker Bjorka pun menjadi sorotan publik. Sejak Jumat hingga Minggu malam, Bjorka menjadi trending topik perbincangan warganet di media sosial Twitter dengan cuitan mencapai lebih dari 158.000. Warganet lainnya justru meminta hacker Bjorka membocorkan dokumen rahasia negara terkait kasus-kasus lampau yang masih menjadi misteri. Sejak cuitan pertamanya pada 9 September lalu, lebih dari 230.000 pengguna Twitter mengikuti akunnya. Namun, akun Twitter @bjorkanism akhirnya dibekukan pada Minggu malam. Perlu ada emergency response team ya terkait dengan untuk menjaga data yang tata kelola data yang baik di Indonesia, untuk menjaga juga kepercayaan publik. Saudara, tak hanya membocorkan sejumlah surat presiden, hacker Bjorka juga diduga membocorkan data Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Plate. Bahkan sejumlah menteri dan pejabat negara turut menjadi sasaran doxing atau penyebaran informasi pribadi. Tak hanya membocorkan sejumlah surat presiden, Bjorka juga diduga membocorkan data Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Plate. Ia membocorkan data pribadi Johnny Plate tepat di hari ulang tahun sang menteri pada Sabtu lalu. Sejumlah data yang dibocorkan ialah nomor ponsel, nomor induk kependudukan, nomor kartu keluarga, alamat rumah, tanggal lahir, pendidikan, nama orang tua hingga data vaksinasi. Tak hanya Menkominfo, sejumlah menteri dan pejabat negara juga jadi sasaran doxing atau penyebaran informasi pribadi. Di antaranya, Menko Maritim dan Investasi Luhut Panjaitan, Menteri BUMN Erick Thohir, hingga Ketua DPR Puan Maharani. Namun, dari penelusuran Kompas TV, ada beberapa data doxing Bjorka yang tidak valid. Aksi Bjorka menyasar sejumlah tokoh Indonesia diduga buntut dari kasus dugaan kebocoran 1,3 miliar data kartu SIM telepon seluler warga Indonesia. Bjorka mengklaim meretas data-data tersebut dan menjualnya di situs gelap. Menkominfo Johnny Plate pun meminta masyarakat Indonesia ikut menjaga data pribadi agar tak mudah bocor ke tangan pihak tak bertanggung jawab. Kita punya platform-platform digital dan semua di perangkat kita harus selalu kita ganti passwordnya sehingga kita bisa jaga agar tidak diterobos. Sementara Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo Samuel Abrijani dalam konferensi pers di Gedung Kominfo Senin 5 September lalu berpesan, pesan untuk hacker, ya kalau bisa jangan menyeranglah, karena tiap kali kebocoran data yang dirugikan masyarakat, kan itu perbuatan illegal access, ujar Semi. Pesan Kominfo ini pun dibalas Bjorka melalui situs Breach Forum. Kasus dugaan kebocoran data warga Indonesia bukan kali pertama ini terjadi. Melalui rapat dengar pendapat, Komisi 1 DPR mendesak Kemenkominfo agar tegas mengatasi pencurian data dan menangkap pelakunya.
hacker itu, ya Pak, tidak cukup kalau hanya diminta jangan stop hacking, Pak, itu ya. Kalau misalnya bisa begitu, ya mungkin kita nggak perlu polisi sama TNI lagi. Ini pertanyaannya, kok bisa kebobolan terus? Tidak mungkin kalau tidak ada orang dalam ini, Pak. Ya, di sini ada penyelenggara sistem elektronik lah, seperti SIM-nya bocor ini sebetulnya kan kita bisa identifikasi dari mana. Ini memalukan, Pak, kalau menurut saya, Pak. Masa Kominfo sebulan 3 kali kebocoran dengan data yang besar-besar angkanya begitu. Pada tahun 2021 lalu, jutaan data dari Kemenkes dan BPJS Kesehatan diduga bocor. Sementara tahun 2022, kasus serupa tercatat lebih banyak terjadi, diantaranya kebocoran ribuan data milik Bank Indonesia dan data pelamar pekerja PT Pertamina Training and Consulting. Lalu, dugaan kebocoran 17 juta data pelanggan PT PLN dan ratusan gigabyte data jasa marga diduga turut dibobol. Ada juga dugaan kebocoran 26 juta riwayat pengguna IndiHome, 1,3 miliar data SIM card, 105 juta data penduduk dari KPU, hingga yang terbaru kebocoran 678 ribu surat dan dokumen yang diduga milik Sekretariat Negara. Semua dugaan kebocoran data ini telah dibantah oleh masing-masing pihak terkait. Namun, kendati telah dibantah, tak satu pun terduga pelaku berhasil ditangkap. Pemerintah kini membentuk tim khusus yang terdiri dari Badan Siber dan Sandi Negara BSSN, Badan Intelijen Negara BIN, Kemenkominfo, dan Polri untuk merespon serangan siber dan peretasan. Menkominfo Joni Plate menyatakan, perlu ada emergency response tim terkait untuk menjaga data, tata kelola data yang baik di Indonesia, dan untuk menjaga kepercayaan publik. Perlu ada emergency response team ya terkait dengan untuk menjaga data yang tata kelola data yang baik di Indonesia, untuk menjaga juga kepercayaan publik. Langkah pemerintah menanggulangi kebocoran data tengah ditunggu. Setiap warga negara Indonesia tentunya berhak mendapatkan perlindungan, termasuk diantaranya perlindungan terhadap data pribadi, dan masyarakat tentunya juga berharap wibawa pemerintah dapat ditegakkan, tak hanya di kehidupan nyata, tapi juga di dunia maya. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita. Situasi memang terus membaik, namun kita tetap waspada karena COVID-19 masih ada. Selalu pakai masker saat beraktivitas di dalam ruangan, vaksinasi lengkap dan booster untuk perlindungan sempurna demi imunitas kita semua. Saya Gracia Adur, pamit undur diri. Sampai jumpa.